Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Semoga Ibu juga sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Dan kita dimulai, marilah kita terlebih dahulu agar nanti kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya Eni Prastianingrum CGP Angkatan 5 akan melaksanakan kegiatan aksi nyata, yaitu dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Oleh karena itu saya izin share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Nah, bersama saya Eni Prastianingrum. Nah, sekarang budaya positif itu apa sih gitu ya Bapak Ibu ya? Budaya positif adalah budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, seorang petani, diumpamakan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Ini dari Ki Hajar Dewantara, Lampiran 1, Dasar-dasar Pendidikan Keluarga tahun 1, nomor 1, 2, 3, 4, November-Desember 1936, Januari-Februari 1937. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita akan memahami 6 materi. Apa saja ya? Kita lihat di sini. Yang pertama, materi yang harus dipahami yaitu perubahan paradigma, stimulus, respon lawan, teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 4, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nomor 5 yaitu 5 posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu ada perubahan paradigma. Coba sekarang ada kegiatan kepalaan tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, kita mari coba praktekkan yuk. Ada A dan B, ada Anda dan teman Anda. Coba Bapak Ibu semuanya, sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, sekarang buatlah kepalan di kepal tangannya ya. Nah, sekarang teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon.
Teori kontrol itu bisa kita mengontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Yang pertama yaitu stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, simulasi responnya yang nomor 2, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus yang nomor 4, saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus responnya. Nah, untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang nomor 5 di sini stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang nomor 6 yaitu model berpikir menang kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menang kalah, sama ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apakah makna disiplin? Nah, di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disciplina. Nah, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu. Ini termasuk disiplin ya. Baris di depan ruangan, di ruang kelas sebelum masuk, ada cuci tangan, ini pakaian rapi dan lengkap, itu termasuk juga di disiplin. Nah, di sini sekarang ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, begitu. Nah, yang kedua ada motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti itu. Nah, yang ketiga ada motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang sekarang merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Nah, di sini ada keyakinan kelas, ada hukuman, dan penghargaan. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Nah, ini yang pertama, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Nah, terus yang kedua pertanyaannya, mengapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter.
Nah, yang ketiga ada pertanyaan juga, mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini saya sudah membuat keyakinan yang ada di kelas saya. Nah, setelah kita membuat kesepakatan kelas, terus kita buat, lalu ditempelkan di dalam kelas. Nah, kita mendapatkan keyakinan kelas ada 8. Yang pertama, hasil ini ya, hasil kesepakatan kelas yang sudah dibuat ya di kelas saya. Ada 1, datang tepat waktu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3, bersikap sopan, santun, dan hormat kepada siapa saja. 4, menjaga kebersihan. 5, berpakaian rapi. 6, mendengarkan guru saat pembelajaran. 7, minta izin jika keluar ruangan. 8, melaksanakan piket kelas. Nah, di sini ada foto kelas kami, di kelas kami yang sudah menempelkan kesepakatan kelas yang harus ditaati dalam satu kelas tersebut. Nah, coba kita lihat di sini. Tadi kesepakatan kelas yang pertama yaitu tepat waktu. Apa Bapak Ibu ya keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju ya? Apa coba? Iya. Terus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bersikap sopan santun dan hormat kepada siapa saja. Terus yang ini selanjutnya menjaga kebersihan. Terus yang berpakaian rapi, mendengarkan guru saat pembelajaran, minta izin jika keluar ruangan. Yang terakhir adalah melaksanakan piket di kelas. Nah, coba kita lihat bersama-sama yuk, keyakinan kelas atau nilai kebijakan apa yang dituju. Nah, datang tepat waktu peraturannya yaitu datang tepat waktu. Keyakinan kelas atau nilai kebijakannya dituju adalah menghormati orang lain, komitmen, dan pada tujuan berkomitmen tanggung jawab. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu keselamatan dan bertanggung jawab. Terus bersikap sopan santun dan hormat kepada siapa saja, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus selanjutnya ada menjaga kebersihan, ada kesehatan ya, keselamatan, menghormati orang lain juga. Berpakaian rapi, menghormati orang lain dan diri sendiri. Mendengarkan guru saat pembelajaran, menghormati orang lain, diri sendiri dan komitmen. Minta izin jika keluar ruangan. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus ada peraturan yang terakhir yaitu melaksanakan piket di kelas. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju yaitu kesehatan, keselamatan, menghormati orang lain, dan menghormati diri sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Terus sekarang ada dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya? Coba kita baca. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, apabila dihukum oleh penghargaan ini bisa berpengaruh Bapak Ibu ya. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaannya apa? Menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif Bapak Ibu. Terus penghargaan bisa merusak hubungan. Coba kita lihat di sini. Sekarang tindakan guru. Yang nomor 1 ini yang pertama tindakan guru itu di sini ada contoh menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya. Coba nanti kita lihat ya Bapak Ibu semuanya ya. Yang kedua yaitu ada menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Nah, sama ini hukuman atau konsekuensi. Kita nanti lihat bersama-sama. Terus meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Ini hukuman atau konsekuensi. Nah, meminta murid mengamati kertas tugas teman yang dicoret-coret.
Ini nanti apa ya Bapak Ibu ya. Terus meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minumnya tersenggol. Ada lagi meminta murid, tindakan guru yang meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Tindakan guru yang terakhir, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pembelajaran PJOK. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu semuanya untuk ini ya, dari antara 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tindakan guru ini, mana yang hukuman atau konsekuensi? Kita lihat yuk. Ini Bapak Ibu semuanya, yang pertama menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, karena terlambat datang di sekolah itu ternyata hukuman loh Bapak Ibu ya. Yang kedua, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena terlambat hadir di sekolah, ini juga hukuman loh Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, ada meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Terus yang keempat, ada meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicorek-corek. Itu ternyata konsekuensi, suruh ngejoli itu ya Bapak Ibu ya, karena sudah nyoret-nyoret bukunya temannya. Terus selanjutnya ada meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minumnya itu tersenggol. Itu juga konsekuensi karena sudah menumpahkan ya, suruh membersihkan. Terus selanjutnya lagi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Terus yang terakhir, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pembelajaran PJOK atau olahraga. Ternyata itu bukan hukuman, ternyata konsekuensi karena dia itu telah terlambat mengikuti pemanasan sebelum olahraga. Jadi itu konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang agar Bapak Ibu tahu ini perbedaannya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi itu seperti apa Bapak Ibu ya. Kita lihat bersama-sama. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau konsekuensi ya membuat anak tidak nyaman. Kalau hukuman tadi membuat anak sakit fisik maupun sakit hati, merasa tersinggung ya kalau hukuman ya. Nah, kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau hukuman itu membuat sakit fisik atau sakit hati itu membutuhkan jangka waktu yang lama, karena sakit hati itu lama nggak sembuh-sembuh ya Bapak Ibu ya. Makanya hati-hati ini membuat anak menghukum anak atau memberikan konsekuensi pada anak. Nah, yang ketiga ada anak kalau diberi hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Nah, konsekuensinya anak kalau dikasih konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman selanjutnya itu ada paksaan. Nah, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan, diberikan tanggapan. Oh, ini tidak baik gitu. Kalau hukuman ini harus ya gitu. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman,
Contohnya tadi suruh push up, suruh lari, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu bisa menyakiti dirinya sendiri. Terus kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman lagi, konsep diri yang buruk, membuat konsep dirinya yang buruk. Ternyata aku salah ya, membuat anak juga tidak pede, percaya diri kalau diberikan hukuman, takut kalau salah. Terus kalau konsekuensi, membuat konsep dirinya yang baik, anak bisa percaya diri. Terus kalau hukuman selanjutnya, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, sukanya bohong jadinya Bapak Ibu, kalau ditanya nggak pernah jujur karena takut kalau diberi hukuman. Oleh karena itu guru harus menghindari menghukum anak. Karena apa? Anak nantinya kalau sering dihukum itu anak akan berbohong. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ini. Terus konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan kalau konsekuensinya. Nah, yang terakhir, kalau dihukum itu anak itu bisa marah, bisa rasa bersalah, bisa merasa dipermalukan di depan umum, dipermalukan ya. Terus merasa tak lagi dihargai itu kalau diberikan hukuman Bapak Ibu. Ini sangat fatal sekali ya Bapak Ibu ya, karena ini jangkanya waktu lama ini, nggak sembuh-sembuh, termasuknya tadi sakit hati ya, merasa sakit hati. Terus konsekuensinya di sini kalau dikasih konsekuensi itu anak pasti kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman ya, kadang-kadang merasa diasingkan untuk sementara. Tapi sementara Ibu, kalau untuk hukuman itu jangkanya waktu lama. Nah, Bapak Ibu bisa sekarang bisa memahami mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi kita lebih baik dalam menghadapi anak menggunakan konsekuensi saja daripada hukuman ya Bapak Ibu semuanya ya. Terus yang ini selanjutnya, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ada gambarnya di sini ya. Ada survival. Yang pertama ada kebutuhan power, ini ya, ada power, freedom, fun, senang ini, fun, belonging. Coba kita nomor 1. Yang pertama itu kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misal ya, kesehatan, rumah, dan makan. Yang kedua ada cinta, belonging, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga ada penguasaan, ini Ibu, Bapak Ibu semuanya, kebutuhan dasar manusia ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, itu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia ada 5. Coba ini seperti ini contohnya Bapak Ibu. Yang pertama, contoh kesenangan, kebutuhan kesenangan itu seperti ini kalimatnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan senang menyanyi. Itu kebutuhan kesenangan contohnya Bapak Ibu. Yang kedua, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, contohnya kalimatnya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu pengen diperhatikan Bapak Ibu. Terus yang ketiga itu ada kebutuhan kebebasan, suka bebas ya manusia ya, kebutuhan dasarnya kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, seperti itu, pengen bebas, pengen apa ya, tidak monoton. Terus selanjutnya ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan dasar manusia yang penguasaan. Kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Aku sebel, gambarku tidak rapi.
Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas seperti itu, Bapak Ibu, seperti terpojokkan gitu ya. Merasa itu namanya penguasaan. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, motivasi ada identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses seperti apa, kontrol dari luar juga, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Dari diri ini dari luar, ya identitas berhasil dari luar, sekarang identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri. Nah, sekarang motivasi. Menghindari hukuman ini Bapak Ibu ya, menghindari hukuman yang identitas gagal ini. Ini apa yang guru berbuat ya, gurunya berbuat apa gitu toh. Ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, biasanya pada teman pemantau. Ini menghargai diri sendiri seperti manajer. Nah, ini seperti apa sih kalau guru kontrol dari identitas gagal, kontrol dari luar? Kalau guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir itu menghukum ya Bapak Ibu ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu namanya menghukum Bapak Ibu. Hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita nggak penting gitu sebenarnya Bapak Ibu. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, begitu Bapak Ibu. Dampaknya ini kepada murid, mengulangi kesalahan lagi Bapak Ibu kalau dihukum ya. Terus kalau ada siswa ini membuat merasa bersalah siswa ini seperti apa? Nah, ini di identitas kontrol, kalau membuat siswa merasa bersalah, itu gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa gitu ya. Terus nanti guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini membuat anaknya merasa bersalah ya. Hasilnya seperti apa siswanya? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Itu kalau merasa bersalah. Ini tapi identitas gagal ya, kontrol dari luar ya. Terus murid biasanya berkata, maafkan saya Bu, begitu, maafkan saya. Nah, dampak muridnya ini seperti apa kalau dibuat merasa bersalah? Merasa rendah diri. Terus yang kedua ini ada identitas berhasil atau sukses tapi kontrol dari luar, bukan dari kontrol diri. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini biasanya mengharapkan kalau diiming-imingi hadiah gitu ya. Kalau mau mengerjakan ini nanti tak kasih hadiah, itu biasanya anak-anak itu semangatnya begitu. Coba seperti apa? Kalau gurunya seperti teman. Guru berbuat seperti teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Oh, gantian begitu. Ingat tidak ibu pernah bantu loh, begitu. Hasilnya ketergantungan anak-anak, ibu, bapak, ibu semuanya, anak-anak jadi ketergantungan. Nanti pasti ibu akan bantu gitu, bu guru pasti akan bantu gitu. Jadi ini juga nggak baik ya bapak ibu ya. Terus kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena jadi murid ketergantungan pasti akan dibela atau akan dibela sama gurunya ya. Kalau sebagai teman, nah murid berkata gini, saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu, menganggap kita Bapak Ibu semua itu sebagai teman jadinya ya.
Terus yang dampak pada muridnya, lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Karena nanti pikirannya sebagai teman, nanti dibuatkan sama guru, sama Pak Guru gitu ya, kalau ada tugas gitu. Nah sekarang guru sebagai pemantau. Seperti apa kalau guru sebagai pemantau ini? Guru berbuat menghitung dan mengukur. Terus guru berkata, apa peraturannya? Apa peraturannya begitu? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya tidak menyesuaikan diri, terserah anak-anak sendiri Bapak Ibu semuanya ya. Kalau nggak dipantau ya tidak melakukan hal yang terpuji biasanya. Ya kalau mereka tahu dipantau, mereka menyesuaikan diri. Oh, ternyata dipantau, kita harus siap-siap begitu ya. Terus selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Bu gitu misalnya. Berapa halaman yang harus saya tulis gitu. Nah, dampak pada murid ini sekarang kalau sebagai pemantau, guru sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, sekarang kalau terakhir ini ya Bapak Ibu ya, yang nomor 5, guru sebagai manajer. Identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini guru berbuat apa di manajer? Mengajukan pertanyaan. Kenapa kalau anak terlambat? Kenapa kamu terlambat hari ini? Gitu. Tanya-tanya dulu, tidak marah-marah gitu, tidak tanya sebagai teman, tidak sebagai pemantau gitu ya. Terus guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini agar tidak terlambat lagi? Begitu contohnya Bapak Ibu ya. Terus hasilnya akan menguatkan pribadi. Oh iya, saya ternyata salah mungkin perasaannya begitu. Jadi aku harus memperbaiki diri lagi ini yang menjadi lebih baik gitu ya. Terus murid kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, terus murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ya? Tanya guru bisa, terus kadang-kadang mikir sendiri aku harus bagaimana ya biar besok lagi tidak terlambat gitu. Nanti pasti akan menjawab dan akan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, dampak pada ini kalau menggunakan manajer, dampak pada muridnya itu mengevaluasi diri. Oh ya, ternyata aku salah bangun siang, mungkin bisa begitu. Terus bagaimana caranya memperbaiki diri? Saya harus bangun pagi, berarti tidurnya jangan malam-malam. Begitu contohnya ya Bapak Ibu ya. Sekarang diskusi 5 posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Nah, ada pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda saat itu? Dan di mana posisi Anda saat ini? Bagaimana perasaan Anda saat ini, Bapak Ibu? Nah, di apa itu restitusi ya? Agar bisa menjawab itu semua. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Apa itu restitusi? Yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Gosen 2004, itu restitusi. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan restitusi itu ya ciri-cirinya ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Cara yang memperbaiki diri.
7 fokus pada karakter bukan tindakan. 8 fokus pada solusi dari pemecahan masalah. 9 mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Begitu Ibu, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu semuanya ya. Nah, segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, begitu. Nah, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, begitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu segitiga restitusi. Kita untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini ada untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Salah menjadi positif ya terhadap untuk dirinya. Untuk menstabilkan identitas. Guru berkata, biasanya biar anak itu yang tadinya gagal, merasa salah itu berbuat salah menjadi positif, agar percaya dirinya masih mengangkat percaya dirinya lagi ya, masih ada percaya dirinya lagi, tidak rendah diri ya Bapak Ibu semuanya ya. Yang pertama gurunya berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus yang kedua tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu Bapak Ibu ya, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi anak nggak down gitu Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya, ini membantu murid untuk mengenali basic need-nya. Basic need yang keinginan yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Validasi tindakan ini Ibu Bapak yang salah ya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh loh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, itu Bapak Ibu validasi tindakan. Terus yang ketiga selanjutnya, ini murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, di sini ibu gurunya atau Pak gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebijakan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang detail itu seperti apa sih? Terus, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu?
kamu menjadi orang seperti apa? Nah, begitu Bapak Ibu menanyakan keyakinan biar anak tidak merasa bersalah. Bisa berinteraksi kepada orang lain. Di sini Bapak Ibu ada contoh ya. Bisa dilihat di link YouTube saya Eni Prasetyaningrum. Di sini ada alamatnya ya. Nanti saya share ini filenya, file materi ini biar Bapak Ibu bisa melihat lebih jelas lagi, tidak cepat-cepat seperti ini, langsung next gitu ya. Coba kita tonton dulu video, ada 2 kasus anak di sini ya. Mas Arfi hari ini membuang sampah sembarangan ya? Yang kemarin itu ada teman itu yang membuang sampah sembarangan. Itu perbuatan baik atau tidak? Tidak ya. Kenapa Mas Arfi membuang sampah sembarangan? Oh, jauh sekali. Nah, kalau membuang sampah sembarangan itu bagaimana? Terus Mas Arfi mau mengulanginya atau tidak? Akan mengulangi lagi membuang sampah sembarangan karena itu perbuatan tercela. Hari ini Mas Judika tidak memakai sepatu ya? Iya, Bu. Kenapa kok tidak memakai sepatu? Nggak apa-apa ya. Kemarin temenku itu ada juga yang tidak memakai sepatu. Nah, Mas Judika itu cita-citanya ingin jadi apa sih? Dokter ya? Hebat loh Mas Judika cita-citanya jadi dokter. Nah, kalau dokter itu bertugas ke rumah sakit ya, itu memasukkan dan sepatu. Sama Mas Judika juga begitu. Kalau Mas Judika ingin jadi dokter, itu Mas Judika belajar dulu di sekolah. Nah, kalau di sekolah memakai apa? Iya, ini juga. Jadi besok Mas Judika mau memakai sepatu apa tidak? Iya, tos dulu. Tidak memakai sepatu, Bu Guru tidak marah. Saya akan memakai sepatu biar jadi dokter. Gitu Bapak Ibu semuanya, tidak terasa ya, kita belajar sudah 41 menit lebih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya, saya keluarkan share screen-nya. Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan saya. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi saya terima kasih banyak dan saya juga meminta maaf apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan ini saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas dalam menerapkan budaya positif. Keyakinan kelas sangat penting sekali saat mengajar yang dilakukan. Tujuannya akan tercipta kenyamanan peserta didik melalui penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Hal itu dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik sehingga peserta didik dapat mempunyai kesadaran yang kuat dan kedisiplinan kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan. Dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi yang sudah diterapkan oleh Ibu Eni Prastani SPG ini sebagai calon guru penggerak yang telah menggerakkan ekosistem positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 1 Gedong, dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan kebiasaan-kebiasaan positif dan terciptanya budaya positif sehingga peserta didik merasa nyaman tanpa adanya hukuman yang menyakitinya. Saya berharap semoga budaya positif berjalan dengan efektif dan menambah kesadaran pada diri anak. Cukup sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulfikar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni tentang penerapan budaya positif yang sudah saya jalankan di kelas. Saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas yang harus disepakati. 1. Datang tepat waktu. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3. Bersikap sopan santun dan hormat kepada siapa saja. 4. Menjaga kebersihan. 5. Berpakaian rapi. 6. Mendengarkan guru saat pelajaran. 7. Minta izin jika keluar ruangan. 8. Melaksanakan piket di kelas dan nantinya akan menumbuhkan kesadaran pada diri kami, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Harapannya saya dan teman-teman menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.